Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori dari AfterEff.tech. Dan kali ini kita masih di momen-momen beres lebaran ya, di bulan Syawal. Jadi sebelumnya kita mau minta maaf dulu kalau misalkan kita ada salah, dan mungkin di momen ini juga kita berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga kita masih bisa ketemu di Ramadan depannya. Nah, di momen ini juga kita masih ada di segmen kayak biasanya di Ups Gatel Garuk Dong. Nah, ini di Ups Gatel kayak biasa kita bacain ada berita. Nah, kita bacain ada 4 berita. Ini beritanya ada tentang dari si iPhone yang bakal ngelepas Lightning portnya diganti dengan Type-C. Nah, ini mungkin udah ditunggu-tunggu para iBoy juga ya, biar nggak udah bawa banyak kabel kalian kalau kemana-mana. Nah, di berita kedua ada Intel yang keluarin versi 12 Edge X. Ini jadi kalian bisa dapetin Intel Gen 12 buat versi mobile-nya dan udah bisa di overclock. Terus juga ada Gotham Knight yang batal rilis di PS4 dan Xbox One. Terus di berita terakhir ada EA yang umumkan ganti nama game FIFA. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, cuman kita bahas lagi. Kita masuk ke berita pertama. Nah, ini dari The Verge kita lansir, ini kita dikabarkan bahwa Apple akan pensiunkan Lightning port pada iPhone menggantikan dengan port USB Type-C mulai tahun depan atau 2023. Informasi ini berdasarkan pernyataan dari analis. Gua mengatakan adopsi USB Type-C pada iPhone bisa meningkatkan kecepatan transfer data pengisian daya iPhone, namun untuk spesifikasi akhirnya masih tergantung pada dukungan iOS. USB Type-C bisa meningkatkan kecepatan transfer data pengisian data dalam sebuah hardware, namun spesifikasi desain final masih tergantung pada dukungan iOS, kata Ming melalui akun Twitternya. Adanya tekanan dari kebijakan. Nah, ini bukan hanya dari industri, tekanan untuk beralih ke USB Type-C muncul dari pembuat kebijakan. Pasalnya, Komisi Uni Eropa masih mempertimbangkan adanya aturan mewajibkan penggunaan port USB Type-C pada smartphone dengan perangkat elektronik lainnya. Tujuannya adalah mengurangi limbah elektronik dengan menstandarisasi pengisian daya dan data. Sayangnya Apple selalu menentang gagasan tersebut. Perusahaan asal Amerika Serikat ini bahkan disebut-sebut mau membuat iPhone tanpa port dan mengandalkan pengisian daya nirkabel dan transfer data alih-alih menggunakan port USB Type-C. Tahun lalu, Ming Chi Kuo memperkirakan Apple tidak mempertimbangkan penggunaan port Type-C. Berdasarkan rumor dari Make Rumors, dalam artikel barunya gitu ya, baru-baru ini Apple memperkirakan standar port Lightning pada September 2012. Phil Schiller menyebutnya sebagai konektor modern untuk dekade berikutnya. Nah, ini sebenarnya berita ini sebenarnya udah cukup lama ya, karena terkait si Uni Eropa yang buat kebijakan terkait penggunaan Type-C atau misalnya standarisasi itu memang udah lama, dan sebenarnya kita juga pernah discuss terkait ini. Seharusnya ini bisa jadi nilai bagus ya, maksudnya buat Apple juga kalau misalkan mereka pindah ke Type-C. Meskipun mereka kehilangan si eksklusivitasnya, tapi ya tujuannya apa gitu, eksklusivitas tapi nggak mempermudah usernya atau bahkan jadi banyak waste juga ya. Apalagi kalau misalkan kita tahu yang dulu tuh si Lightning cable cepat rusak juga, itu pasti dibuang. Dan apalagi orang-orang pakai iPhone biasanya kalau udah rusak itu mendingan diganti aja gitu, karena mereka juga menurut kita murah gitu. Cuman itu yang jadi waste-nya gede. Dan buat kita yang pergi-pergian juga, kalau misalkan kita akhirnya ternyata bisa bawa satu Type-C aja gitu, itu juga lebih gampang dibanding kita kalau kita user iPhone atau misalkan ya iPhone doang ya pakai Lightning ya, user iPhone terus kita punya elektronika lain-lainnya kan sekarang udah Type-C rata-rata, laptop aja bahkan udah Type-C. Ya mendingan kita bawa satu Type-C aja, misalnya nanti tinggal adaptornya aja yang berubah-berubah gitu kan, kita adapter sesuai dengan kebutuhan berapa watt dari si elektronik yang kita gunain. Ya kita dukung lah, kita juga. Cuman kalau misalkan ini memang kebijakannya nanti global, itu jauh lebih baik, bukan cuma diterapin di Uni Eropa, dan kita harapin di Indonesia bisa lebih cepat. Jadi ya saya juga lebih gampang ke pergi-pergian, gak usah bawa 2 kabel karena ketinggalan itu repot. Dari Digital Trends, Intel kenalkan prosesor Mobile Edge X generasi ke-12 dan bisa di overclock. Mereka menawarkan total 7 prosesor baru di jajaran Intel Edge X series ini. Prosesor keluaran generasi 12 ini menghadirkan hingga 16 core, 8 P-core, 8 E-core ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu P-core atau E-core, ini memang hanya ada di si Intel Gen 12. Jadi dari Gen 12 ini sekarang dari si core utamanya itu dia dibikin 2. Jadi kalau misalkan ini yang 16 core biasanya di i7 ya, atau misalkan kalau misalkan di i5 itu kalau misalkan 8 core itu misalkan
4 core, 6 core, I-nya 2 core gitu. Nah itu tujuannya buat efisiensi. Jadi si core ini nanti gunanya beda dengan si P-nya. Yang P-nya itu buat si maksimalin core-nya, tapi si I-nya nanti yang efisiensi. Jadi ini lebih ke hemat daya, tapi juga si clock-nya lebih bagus. Dan juga 24 thread serta memiliki kecepatan turbo maksimal di 5 GHz. Wow, ini gede banget. Salah satu prosesor yang mereka hadirkan dalam Intel Core i9 12950HX. Oh, ini ternyata i9 ya, 16 core 24 thread. Prosesor ini memiliki TDP dasar itu 55 watt dengan TDP maksimum di 157 watt. Prosesor ini menawarkan kinerja terbaik untuk laptop gaming dan juga workstation. Pengguna juga akan mendapatkan pilihan RAM DDR4 dan DDR5 untuk prosesor ini, di mana juga akan dapat di overclock. Di sisi lain terdapat juga fitur dynamic memory boost serta Intel Extreme Tuning terbaru. Jajaran prosesor Intel seri HX generasi ke-12 akan mulai dikirimkan pada akhir tahun di beberapa laptop workstation seperti Asus ROG Strix Scar 17 SE. Ini sebenarnya laptop baru juga, baru keluar ya. Itu udah pakai Intel Gen 12. Cuman mungkin di akhir tahun bakal ada seri terbarunya. Terus ada MSI GE77 atau GE77 dan juga 67 Raider Lenovo Legion 7i atau 7i, HP Omen 17 GB, Aorus 17X dan 15X. Ini sebenarnya memang laptop top tier dari semua brand ya untuk brand gaming. Jadi di MSI ada G77, di ROG ada Strix Scar 17 SE, juga ada Lenovo Legion 7i, HP Omen, GB, Aorus ya. Nah, sebenarnya kita ngomongin overclock gitu ya buat sebuah laptop, sebenarnya nggak tahu bakal seperti sejauh apa ya. Dari yang selama kita coba gaming laptop gitu ya, pendinginnya itu belum bisa nyaingin komputer. Terus kalau misalkan kita mau di overclock, bahkan gak di overclock aja, itu udah fan-nya udah cepet banget RPM-nya, atau bahkan panasnya itu masih kerasa di body. Nah ini kalau misalkan emang di overclock, resikonya seperti apa gitu? Apakah ini kan nanti tadi di TDP maksimalnya itu 157 watt. Kalau di overclock berarti kita naikin wattnya. Terus ngatur itunya seperti di mana? Saya jujur saya masih belum ngerti akan seperti apa penerapannya di laptop gitu. Pendinginnya bakal semaksimal apa buat bisa kita overclock sesuai dengan keinginan kita. Atau misalkan memang kalau misalkan akhirnya cuman buat dipakai kerja ngerender atau misalkan buat main gaming santai, apakah memang perlu di overclock? Kan sebenarnya agak membingungkan gitu ya. Nah di sini sebenarnya udah ada di yang bakal muncul itu nanti juga di i5, i7, i9 ya. Jadi teman-teman bisa dapetin di Gen 12 HX ini di seri-seri tersebut. Nah sebenarnya Intel juga punya seri lain dari generasi yang terbaru ini. Ada yang tadi, ini salah satunya H, seri H itu buat workstation atau misalkan prosumer enthusiast notebook ya, jadi gaming dan lain-lain. Ini dengan 45 watt minimal power consumption-nya. Terus ada yang P series juga. P seriesnya ini ditujuin buat performance and light laptop. Mungkin P series ini bakal kalian temuin di laptop-laptop biasa lah ya, pada umumnya yang misalkan kayak si Ultrabooks atau Vivo Book gitu ya, atau misalkan ThinkPad lainnya. Nah tapi sebenarnya biasanya nih ada juga yang terakhir di U series. Nah U series ini bahkan sebenarnya yang biasa kita lihat ya, misalkan di laptop-laptop itu rata-rata selama ini makanya U series. Nah ini bakal digunain buat next gen ultralight laptop atau foldables, mungkin kayak si Lenovo Yoga gitu ya, kayak makanya two-in-one laptop ya bakal pakai U series. Ini karena lebih kecil dan juga lebih ringan, itu cuma 9 watt sama 15 watt, tapi untuk si P seriesnya itu di 28 watt. Jadi tingkatannya HX, H, P, dan U series. Dan kalian mungkin nanti di akhir tahun udah bisa nemuin laptop terbaru menggunakan CPU ini ya. Nah di berita ketiga ada Gotham Knight yang bakal rilis di PS4 dan juga Xbox One. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman DC lovers atau misalkan Batman fan gitu ya, ini kalian yang punya PS4 dan juga Xbox One ngarepin ini mungkin harus ditahan dulu, atau mungkin kita juga karena belum tahu kelanjutannya seperti apa. Cuman buat teman-teman juga yang tahu, ini sebenarnya kan
sequel dari Return of Arkham, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origin. Ini lanjut ke Arkham Knight ya, cuman kemungkinan batal rilis. Jadi Warner Bros Interactive mengungkapkan kabar yang mengejutkan bagi para gamer yang sudah menanti informasi terkini tentang game berjudul Gotham Knight. Adapun Gotham Knight dipastikan tidak akan meluncur di konsol PS4 dan juga Xbox One. Cuman mungkin berarti di PS5 dan Xbox S ya, udah bisa. Saat diumumkan pertama kali pada 2020, game yang menampilkan Nightwing, Robin, Red Hood, dan juga Batgirl, Batman Family lah pokoknya, ini akan muncul di PS4 dan Xbox One. Nah, mengutip dari IGN pada Kamis tanggal 12 bulan 5 2022, perusahaan hanya menyebutkan ingin memberikan pengalaman gameplay terbaik pada player yang bermain Gotham Knight. Diketahui Gotham Knight adalah sebuah hasil karya tim pengembangan WB Mortal yang sebelumnya menggarap game Batman Arkham Origin. Ini game yang sukses ya. Seperti disebutkan dalam game ini, player berkesempatan untuk bermain sebagian Red Hood, Nightwing, Robin, dan Batgirl, di mana Batman dikisahkan telah terbunuh. Nah, jadi nanti kalian di game itu menerusin IP-nya Batman itu bisa base-nya dari Red Hood, Nightwing, Robin, dan juga Batgirl ya. Nah, beda dari game-game seri Arkham sebelumnya, player akan menemukan gameplay yang berbeda dan bisa bermain co-op bersama dengan 3 pemain lainnya. Ini jadi kayak main Genshin Impact mungkin ya, karena kalian nggak bisa dapat gacanya di sini. Ya mungkin kita tunggu aja apakah nanti tetap bakal dirilis di PS4 atau Xbox One ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari berita ini kemungkinan tujuannya biar customer itu bisa ngerasain lebih optimal gitu ya, maksudnya dari di PS5 dan juga Xbox S biar gambarnya lebih bagus atau misalkan gameplaynya juga bisa lebih maksimal dibanding dipaksain di PS4 atau di Xbox One. Takutnya nanti banyak yang komplain kayak misalkan waktu rilis si Cyberpunk gitu. Ya kita lihat aja lah yang terbaik nanti seperti apa dan kita tunggu berita selanjutnya ya. Oke, nah berita keempat, berita terakhir ini ada dari yang sebenarnya lagi rame dari kemarin-kemarin juga, bahkan tim-tim yang biasa disponsorin sama FIFA atau EA Games ini udah pada announce kalau misalkan jadi EA mengumumkan akan mengganti nama game sepak bola besutannya FIFA menjadi EA Sport FC. Perubahan ini imbas dari berakhirnya kerjasama antara EA dengan FIFA sebagai organisasi sepak bola yang sudah terjalin selama hampir 30 tahun. Jadi kalau misalnya udah 30 tahun juga nggak ngejamin apa-apa ya buat kalian. Lagi pacaran baru 5 tahun, ditinggal kawin mah masih nggak apa-apa, ini 30 tahun. Untung triliunan hilang ya. Nah, dikutip dari GameSpot, aduh, ngutip-ngutip lagi nih, Mirror juga ngutip GameSpot. Pada Kamis, tanggal 12 bulan Mei 2022. Nah, game pertama dengan judul EA Sport FC akan rilis pada 2023 nanti ya. Jadi, karena buat yang September ini, biasanya kan kita September ya dapat rilisan terbaru dari FIFA. Itu masih namanya masih FIFA 2023. Nah, ini mungkin nanti bakal, belum tahu covernya bakal siapa ya, bakal ramai juga. Meski tidak lagi mengusung nama FIFA, EA memastikan tidak akan ada perubahan berarti dalam konten game ini, sebab developer masih mempertahankan lisensi lebih dari 19.000 pemain, 700 tim, 100 stadion, dan 30 liga. Beberapa liga yang dipastikan masih bermitra dengan EA adalah Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, hingga MLS. Sejumlah mode pun masih akan dipertahankan di EA Sport FC, termasuk Ultimate Team, Career Club, Pro Club, hingga Volta. Nah, mungkin ini Ultimate Club ya masih cuannya mereka masih paling gede kan di Ultimate Team, gak mungkin mereka hilangin juga. Nah, mengenai seri terakhir dengan nama FIFA yang rilis tahun ini, Eksekutif VP dan Grup GM EA Sport, Cam Weber juga menjelaskan game tersebut akan menjadi edisi paling besar dari seri-seri sebelumnya. Ini jadi Cam Webernya ya saya. Kami berkomitmen untuk memastikan FIFA berikutnya adalah yang terbaik dengan lebih banyak fitur, mode permainan, konten Piala Dunia, klub, liga, kompetisi, dan pemain daripada judul-judul FIFA sebelumnya. Itu kata si Cam Weber. Nah, di sisi lain, dengan berakhirnya kerjasama ini, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan FIFA untuk pertama kali akan berkolaborasi dengan studio dan penerbit pihak ketiga lainnya untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi para gamers sepak bola. Nah, mungkin dari yang kalau misalkan ternyata bener gitu ya, nanti FIFA lisensinya dipakai lagi dengan game bola selain PES dan FIFA, mungkin bakal lebih banyak juga opsi buat kalian main ya. Cuman bakal susah juga kalau misalkan kita ngebiasain mekanik dari satu game PS, bahkan
PES sama FIFA aja kita udah beda buat maininnya gitu. Nanti kan sebenarnya di akhir tahun ini juga kita dengar-dengar udah ada nanti UFL ya, ada UFL, terus ada goals juga katanya. Nah ini makin banyak opsi buat kita main, tapi makin pusing. Tapi kalau misalkan pasti yang biasa main di FIFA gitu ya, pasti bakal ngelanjutin di EA Sport FC ini mungkin ya, karena kita juga males lagi nguliknya. Bahkan speed pemain di satu game aja udah beda di game lain gitu, dan mekaniknya juga beda-beda, itu yang harus penyesuaian lagi, males lagi. Dan si Gianni Infantino juga menyebutkan bahwa ada beberapa judul game FIFA non simulasi yang sedang dikembangkan dan akan diluncurkan pada kuartal ketiga 2022. Nantinya nama FIFA sendiri akan dipakai untuk game hasil kerjasama FIFA dengan pihak ketiga ini. Oh ya, berarti nanti ada FIFA yang lain, dan memang harus ngambil keuntungan juga ya, mungkin biar nanti orang-orang bingung gitu mau beli FIFA gitu, tahu ternyata FIFA yang ini FIFA kosmetik. atau handphone Vivo. Bisa ya, tapi kalau maksudnya biar takutnya dia kan punya brand gitu ya, maksudnya FIFA, nanti kalau misalkan mau beli FIFA taunya beli FIFA yang dari si FIFA Federasi, bukan yang EA Sport FC. Ini mungkin bakal kejadian juga gitu, kayak anaknya pengen FIFA, bapaknya yang beliin, taunya dibeliinnya yang FIFA yang ini bukan yang EA gitu. Dan ya kayaknya tapi tetap susah sih nyaingin EA di semua game juga. Developer ini super ya buat, apalagi di monetisasinya, gacanya masih juara, dan memang loyalisnya juga banyak banget. Untuk mau game balap, game mobil, game FPS sekarang, apalagi you name it lah, itu hampir EA udah banyak banget. The Sims gitu, dari dulu juga siapa sih yang gak main The Sims gitu. Ya kita tunggu aja nanti bakal seseru apa di akhir tahun ini. Mungkin kita lihat banyak pilihan buat main game, cuman yang pasti yang bakal banyak yang mainin ketika gamenya gratis. Jadi mungkin nanti buat goals atau misalkan UCL ya, UFL, atau misalkan FIFA kalau mau nanti gratis dulu aja. Ya rugi buat beli lisensi nggak apa-apa lah, yang penting yang mainnya banyak. Karena game gratis ternyata lebih menguntungkan. Dan tadi kita juga baru baca berita, ternyata PUBG itu setelah mereka free to play itu lebih untung. Jadi bisa dicoba gitu. Nanti gratis dulu tapi banyak, misalkan jersey-nya nanti kita bayar gitu buat update gitu, nggak ada salahnya. Atau kalian kita bikin tim sendiri, kita bikin customize ya, kayak sebenarnya kayak Ultimate Team gitu ya, tapi mungkin bisa lebih milih, nggak usah gacha dulu gitu, bener-bener beli satuan, cuan gitu. Oke, mungkin itu tadi 4 berita yang kita bacain buat minggu ini. Kalau misalkan kalian suka beritanya, boleh komentar di bawah, atau mau kalian misalkan ngasih pendapat tentang beberapa topik yang tadi kita bacain, atau misalkan kalian mau lebih lanjut dibahas lebih dalam terkait topik yang ada di sini, kalian juga bisa tulis komen di bawah biar kita nanti bikin video lainnya untuk bahas lebih lanjut. Dan terima kasih udah nonton. Kalau misalkan kalian suka, boleh di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di-like videonya, di-subscribe juga. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, ada afterref.tech, juga ada di TikTok afterref.tech. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.